Namaku Adi. Aku seorang backpacker dari Jawa, terbiasa menjelajah tempat-tempat terpencil yang tak tersentuh wisatawan biasa. Ada semacam dorongan aneh dalam diriku, semacam ketagihan untuk menyelami tempat-tempat yang tidak ada di brosur wisata atau media sosial. Bukan hanya tentang keindahan alam, tapi tentang cerita-cerita yang tidak masuk akal, yang dianggap mitos atau dongeng. Kalimantan, dengan hutan purbanya dan budaya Dayaknya yang kental, sudah lama jadi daftar teratas dalam catatan perjalananku. Perjalanan ini bermula dari warung kopi kecil di Palangkaraya, tempat aku duduk bersama seorang tetua Dayak bernama Pak Lamis. Ia tampak biasa saja, berusia sekitar 70-an, berambut putih, matanya tajam, dengan suara berat yang memaksa siapapun untuk mendengarkan. Obrolan kami awalnya ringan, soal makanan khas dan tempat wisata. Tapi saat aku menanyakan tentang tempat aneh di Kalimantan Tengah, raut wajahnya berubah. Ada satu tempat, katanya pelan. Pasar yang hanya muncul saat malam bulan mati. Di tengah hutan Katingan. Tapi bukan pasar biasa. Yang datang ke sana, tidak semua bisa kembali dengan utuh. Aku tertawa kecil, mengira ia hanya sedang menguji seberapa mudah aku termakan cerita rakyat. Tapi senyumnya tetap datar. Ia lalu membuka dompet kulit yang tampak sangat tua, dan mengeluarkan selembar kertas. Sebuah peta, lusuh dan berbau dupa kering. Tinta hitamnya sudah mulai memudar, namun masih cukup jelas untuk dibaca. Jalan setapak, sungai, dan simbol-simbol aneh tergambar di sana. Tak ada nama tempat. Hanya tanda panah yang mengarah ke sebuah titik yang ditandai simbol mirip mata satu. Kalau kamu benar-benar mau pergi ke sana, ini petanya, ucapnya sambil menyodorkan kertas itu. Tapi satu syarat. Jangan beli apapun, jangan menyentuh apapun, jangan bicara kecuali ditanya. Dan kalau kau merasa sedang diperhatikan, jangan menoleh. Seketika hawa di sekeliling kami terasa lebih dingin. Aku mengamati peta itu. Sesuatu dalam diriku berkata aku harus mengambilnya. Mungkin ini kesempatan langka, mungkin ini hanya cerita bohong. Tapi aku merasa, jika aku tak mengambilnya, aku akan menyesal seumur hidup. Besok paginya, aku berangkat menuju desa Tumbang Samba, titik terakhir sebelum masuk hutan. Jalan tanah merah, jembatan kayu rapuh, dan hutan lebat menyambutku dengan nuansa mencekam. Di desa itu, aku menyewa seorang pemandu lokal bernama Rano. Ia tampak masih muda, mungkin awal 30-an, kulit sawo matang, sorot matanya tajam namun penuh kehati-hatian. Pasar itu cuma cerita nenek moyang. Jangan terlalu serius, katanya saat ku beritahu tujuanku. Tapi saat aku menunjukkan peta dari Pak Lamis, dia terdiam. Matanya membesar. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk pelan. Kita berangkat besok pagi. Tapi dengarkan aku baik-baik. Jangan keluar dari jalur peta. Jangan ambil apapun, bahkan daun sekalipun. Dan kalau kamu lihat sesuatu yang tidak masuk akal, abaikan. Jangan kau pikirkan terlalu dalam. Malam itu aku menginap di rumah warga. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara gamelan. Halus, samar, seperti dari kejauhan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku membuka jendela. Tidak ada apa-apa kecuali hutan gelap dan kabut tipis. Tapi suara itu tetap terdengar. Dan disitulah semuanya bermula. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa ketika aku dan Rano berangkat. Motor trail kami menderu melewati jalan setapak yang makin lama makin sempit, hingga akhirnya hanya berupa jalur tanah yang dipenuhi akar dan semak belukar. Hutan Katingan menyambut kami dengan sunyi yang tidak wajar, tak ada suara burung, jangkrik pun enggan bersuara. Setelah hampir 2 jam berjalan kaki, kami sampai di sebuah titik yang ditandai dalam peta. 3 pohon besar yang tumbuh saling berdampingan, seperti penjaga diam yang memperhatikan setiap langkah kami. Di antara ketiganya, ada satu yang mencolok, pohon beringin raksasa, akarnya menjuntai seperti rambut panjang kusut. Udara di sekitarnya jauh lebih dingin dibanding area lain. Angin berhenti berhembus, dan kabut mulai turun perlahan. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi saat mendekati pohon beringin itu, aku merasa seperti dilihat oleh sesuatu. Akar-akarnya berayun perlahan, seperti merespons kehadiran kami. Tangan kiriku, entah kenapa, terulur dan menyentuh salah satu akarnya. Saat kulitku bersentuhan dengan akar,
suara-suara itu datang. Bukan suara yang bisa dijelaskan. Mereka bergema langsung di dalam kepala. Bahasa yang asing, seperti bisikan dari balik sumur dalam. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku mundur dengan cepat, menarik napas panjang. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang tiba-tiba muncul begitu saja. Rano menatapku tajam. "Kau menyentuhnya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Wajahnya mengeras. "Jangan sentuh apapun lagi. Pohon itu penjaga. Mereka tahu kita di sini sekarang." Aku ingin bertanya siapa mereka, tapi tak jadi. Sorot mata Rano terlalu serius. Kami melanjutkan perjalanan melewati jalur sempit yang dipagari semak berduri. Kabut makin tebal, hingga jarak pandang tinggal beberapa meter saja. Kompas yang kubawa berputar tak tentu arah, dan GPS di ponselku hanya menunjukkan layar kosong. Seolah dunia digital berhenti bekerja di tempat ini. Beberapa kali aku merasa seperti melihat sosok di balik pepohonan, tinggi, kurus, dan terlalu diam. Tapi saat kutatap langsung, mereka lenyap begitu saja. Sekali waktu, aku melihat seseorang berdiri di kejauhan, mengenakan topi anyaman dan membawa keranjang rotan. Tapi saat aku berkedip, sosok itu menghilang, menyisakan daun-daun kering yang berjatuhan dari atas pohon, padahal tak ada angin. Rano hanya berkata pendek, "Abaikan. Mereka hanya menguji kita." Kami beristirahat di sebuah batu besar yang bentuknya mirip kepala manusia. Rano menyalakan api kecil, tapi asapnya tidak naik ke atas. Ia melingkar dan lenyap seperti tersedot oleh udara. Aku mulai merasa tempat ini punya aturan sendiri. Hukum alamnya berbeda. Hari mulai gelap padahal belum pukul 5 sore. Dan saat malam tiba, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tidak hanya alat musik, tapi juga terdengar dengungan suara ramai, seperti pasar di kejauhan. Suara langkah kaki, orang-orang tawar-menawar, tawa kecil yang aneh, seolah-olah kami berada dekat dengan keramaian, padahal hutan di sekitar tetap sunyi senyap. Rano menatap ke arah barat daya, mengikuti suara. "Kita hampir sampai," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Tenggorokanku kering. Kakiku berat. Di dalam hati, ada rasa ragu yang mulai tumbuh. Tapi rasa penasaran itu jauh lebih besar. Dan di tengah kabut malam yang menebal, kami berjalan ke arah suara yang tidak seharusnya ada di hutan, menuju tempat yang tak tertulis di peta manapun, kecuali yang kini kusimpan di kantong dadaku. Langkah kami terhenti ketika kabut yang sejak tadi menggulung tiba-tiba menghilang seketika, seperti disedot oleh sesuatu. Hutan yang tadinya rapat, kini terbuka pada sebuah lapangan kecil yang ditumbuhi rumput tinggi dan ilalang kering. Di ujungnya, dua batu besar menjulang, berdiri bersebelahan seperti taring raksasa yang keluar dari perut bumi. Di antara batu itulah kami berdiri, tepat di depan gerbang yang tak dijaga siapapun. Namun, aku tahu, kami sedang diawasi. Udara berubah. Hawa di sekeliling terasa berat, seperti masuk ke dalam ruang yang tertekan. Suara hutan menghilang, tidak ada gemerisik daun, tidak ada nyanyian serangga. Hanya keheningan mencekam yang menusuk telinga. Bahkan napasku sendiri terdengar seperti gema yang tak wajar. Rano menoleh padaku dan memberi isyarat dengan jari telunjuk di bibirnya. "Diam. Jangan berkata-kata." Aku melangkah masuk lebih dulu melewati dua batu besar itu. Dan begitu melewatinya, dunia berubah. Langit di atas kami tidak lagi gelap total, melainkan berpendar dengan cahaya aneh, seperti sinar bulan tapi lebih kehijauan. Di kejauhan, ratusan lampion mengambang perlahan di udara, menerangi jalan setapak yang tidak ada sebelumnya. Jalan itu terbuat dari tanah basah namun bersih, seolah baru disapu. Di kanan kirinya, kios-kios aneh berjajar rapi, tanpa tenda, tanpa atap, hanya meja-meja kayu tua penuh barang-barang yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Orang-orang, atau sesuatu yang menyerupai manusia, bergerak pelan di antara kios. Mereka berpakaian dari zaman yang berbeda, ada yang bersarung, ada yang mengenakan kebaya, bahkan beberapa seperti berasal dari masa kolonial. Tak ada yang berbicara, tapi suara pasar tetap terdengar, bisikan, suara barang dipindahkan, tawa lirih, dan langkah kaki. Yang membuatku bergidik, para pedagang di balik meja tidak memiliki bayangan. Meskipun tubuh mereka jelas terkena cahaya lampion,
tidak satu pun dari mereka memantulkan bayangan ke tanah. Wajah mereka juga aneh. Terlalu pucat, terlalu simetris, dan mata mereka hitam polos, seperti kolam air tak berdasar. Salah satu pedagang menatapku dan tersenyum. Senyum itu terlalu lebar, terlalu lama, seperti topeng yang menempel paksa di wajahnya. Ia menunjuk ke sebuah benda di mejanya, sebuah boneka kayu kecil yang terus-menerus bergerak sendiri, seolah menari diiringi gamelan yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Aku menoleh ke Rano. Ia menatap lurus ke depan, kaku, dengan wajah tegang. "Ikuti aku," katanya pelan. "Jangan melirik ke belakang." Kami berjalan perlahan menelusuri lorong pasar. Sesekali, makhluk-makhluk itu mendekat, membawa benda-benda aneh, kalung dari gigi manusia, batu berkilau seperti kristal hidup, bahkan sebuah keris kecil yang berasap. Mereka tidak memaksa, hanya menunjuk, menatap, menunggu. Dan senyuman mereka seakan tahu sesuatu yang tidak kami tahu. Di sebuah sudut pasar, aku melihat seorang anak kecil duduk diam, memeluk boneka anyaman daun. Tapi matanya kosong, seperti kaca. Tangannya mengayun pelan ke depan dan belakang, mengikuti irama yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia sesekali berbisik, tapi tidak dalam bahasa yang kupahami. Tepat saat kami hendak keluar dari lorong itu, seorang wanita tua berdiri menghalangi jalan. Ia mengenakan kain merah darah, tubuhnya sangat kurus dan tinggi, dengan rambut panjang sampai tanah. Tangannya keriput, namun kuat. Ia menyodorkan sebuah kalung batu giok ke arahku, menggantung dari jarinya yang bengkok seperti akar pohon. "Untukmu," katanya, dengan suara yang tidak seharusnya keluar dari tenggorokan manusia, terdengar seperti gema dari dalam gua. Aku terdiam. Kalung itu begitu indah, dan entah kenapa terasa familiar. Seolah aku pernah melihatnya di masa kecilku. Aku bahkan mengangkat tangan tanpa sadar. Tapi Rano menarik lenganku dengan kasar. "Kau gila," bisiknya tajam. Aku tersadar. Kalung itu tetap tergantung di udara, berayun perlahan. Wanita tua itu tersenyum, dan seperti kabut, tubuhnya menghilang perlahan. Tidak ada jejak. Kami bergegas menjauh dari kios itu. "Kalau kau ambil satu saja dari sini," kata Rano dengan napas berat, "kau akan terikat." Dan ikatan mereka tidak mengenal waktu. Aku tidak membalas. Tenggorokanku tercekat. Di dadaku, jantung berdetak tidak karuan. Tapi rasa penasaran itu belum mati, justru makin menjadi. Karena pasar ini, seaneh dan seseram apapun, seolah sedang menungguku. Kami terus berjalan menelusuri lorong-lorong pasar yang tak berujung. Semakin dalam, suasananya makin ganjil. Terdengar suara alat musik tradisional, gamelan, suling, dan gong, yang bergema dari segala arah, tapi tidak ada satu pun musisi terlihat. Langit di atas kami memendarkan cahaya aneh yang tak berasal dari bulan atau bintang, seolah-olah langit itu sendiri adalah tirai yang menyala. Aku semakin yakin, tempat ini bukan sekadar pasar. Ini semacam dimensi lain yang berdampingan dengan dunia kita, hanya bisa diakses melalui jalur tertentu, dengan aturan yang tak boleh dilanggar. Rano berjalan di depanku dengan kaku. Ia tidak banyak bicara sejak insiden dengan wanita tua itu. Tapi matanya awas, memerhatikan setiap gerakan, setiap suara kecil. Kami berpapasan dengan lebih banyak pedagang. Semuanya tampak seperti manusia pada pandangan pertama, tapi jika diperhatikan lebih seksama, mereka terlalu sempurna. Tidak ada kerutan, tidak ada pori-pori, kulitnya seperti lilin hidup. Dan yang paling mencolok, tak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Aku menoleh ke bawah, kakiku memantulkan bayangan samar akibat cahaya lampion. Rano juga, tapi pedagang-pedagang ini, tidak. Seolah-olah cahaya memilih untuk menghindari mereka. Mereka seperti potongan gambar yang ditempel di realitas ini, tak sepenuhnya nyata, tapi juga tidak bisa dibilang palsu. Kami melewati sebuah lapak yang menjual cermin kecil. Tapi saat aku melihat pantulan di salah satunya, jantungku serasa jatuh ke perut. Wajahku terlihat normal, tapi di belakangku, tidak ada Rano. Padahal dia jelas-jelas berdiri tepat di belakangku. "Jangan lihat ke cermin-cermin itu," kata Rano cepat, menarikku pergi. "Itu bukan pantulanmu. Itu, kemungkinan." "Kemungkinan?" tanyaku bingung. Ia menoleh cepat, matanya tajam.
bayangan, pantulan, dan suara bisa digunakan oleh mereka untuk menjebat. Kalau kau terlalu lama menatapnya, bisa-bisa kau berpindah ke tempat lain, dan tidak bisa kembali. Aku mulai merasa tempat ini seperti jebakan besar. Setiap sudutnya menyimpan tipu daya yang dirancang untuk membuat orang tertarik, tergoda, lalu hilang. Seorang pedagang mendekat, pria tua bertubuh kecil dengan sorban hitam dan mata yang selalu tertutup. Di lapaknya, ada barang-barang yang menggelitik pikiranku, jam saku berkarat yang berdetak mundur, segenggam rambut hitam basah, potongan kuku dalam toples kaca, dan koin emas yang tak ada gambar atau angka di permukaannya. Semuanya diletakkan di atas kain merah yang tampak seperti darah kering. Ia menunjuk jam saku dan berbisik, "Waktumu, bisa kau simpan di sini. Tapi bayarannya, kenangan." Aku menelan ludah. Suaranya menusuk telinga meski hanya bisikan. Rano menarik tanganku lagi. Kali ini lebih keras. "Kita tidak boleh lama di satu tempat," ucapnya cepat. "Semakin lama kau menatap barang mereka, semakin kuat daya tariknya." Kami kembali melangkah, tapi aku sadar satu hal. Para pedagang itu mulai mengikuti kami dengan mata mereka. Wajah mereka tetap tenang, bahkan tersenyum, tapi mata mereka menyala pelan. Ada warna merah tipis, hampir tak terlihat, seperti bara yang disembunyikan di balik abu. Kami sampai di sebuah pertigaan lorong pasar. Di tengahnya, ada meja batu bulat dengan simbol aneh yang terukir di permukaannya. 3 jalan membentang ke arah berbeda. Tapi tak ada petunjuk. Rano berhenti. "Dulu," katanya, "paman saya pernah datang ke sini. Dia memilih jalan kanan. Tidak pernah kembali." Aku menatap jalan kiri, kanan, dan lurus. Semuanya terlihat sama, lampion melayang, kios berdiri tanpa penghuni, dan bayangan kabur dari sosok-sosok tak dikenal bergerak tanpa suara. "Aku tidak tahu mana yang benar," ujar Rano akhirnya. "Tapi malam ini bulan mati. Artinya, pasar akan menunjukkan wajah aslinya." Aku hendak bertanya apa maksudnya, ketika tiba-tiba, seluruh lampion padam bersamaan. Gelap total, dan dalam kegelapan itu, suara para pedagang bersatu, berbisik, menyanyi, tertawa, menjadi satu nyanyian yang pelan tapi menggetarkan tulang. "Tamu dari luar, bawa apa untuk kami? Tamu dari luar, tinggalkan siapa di sini?" Aku merasa seluruh pasar kini mengelilingi kami. Nafasku berat. Di belakang, aku bisa merasakan keberadaan seseorang, atau sesuatu, berdiri terlalu dekat. Tapi aku teringat pesan Pak Lamis. "Kalau kau merasa sedang diperhatikan, jangan menoleh." Dan aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya. Kami berdiri di tengah kegelapan mutlak. Tak ada cahaya, tak ada arah. Tapi aku tahu, apapun itu, mereka ada di sekeliling kami. Suara napas, desahan halus, dan langkah kaki tanpa tubuh mendekat dari segala sisi. Di dalam kegelapan, waktu terasa berhenti. Aku tak bisa memastikan sudah berapa lama kami berdiri di sana. Semenit, sejam, atau bahkan sehari. Lalu, perlahan, satu persatu lampion di atas kepala kami menyala kembali. Bukan dengan cahaya oranye lembut seperti sebelumnya, melainkan warna kebiruan pucat seperti cahaya bulan tenggelam. Suara-suara itu menghilang seolah ditelan kesunyian, menyisakan lorong pasar yang tak lagi ramai. Para pedagang tak terlihat. Lapak-lapak mereka masih ada, tapi kosong. Hanya sisa-sisa, kain terlipat, botol pecah, dan barang-barang aneh yang ditinggalkan begitu saja. Jam di tanganku masih menunjukkan pukul 20.17. Waktu yang sama seperti saat kami pertama kali masuk ke pasar ini. Tidak berubah, padahal perasaanku mengatakan bahwa kami sudah berkeliling berjam-jam. Aku coba menyalakan ponselku. Layarnya menyala, tapi semua aplikasi error. Tidak ada sinyal, tidak ada jam, bahkan tombol untuk keluar tak merespons. "Waktu tidak berjalan di sini," gumam Rano. "Tempat ini berada di luar jalur waktu manusia. Kita hanya tamu, sementara." Aku menatap sekeliling. Lorong pasar kini dipenuhi kabut biru tipis. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tubuhku lelah, tapi karena medan di tempat ini seolah menolak gerakan. Seperti berjalan di bawah air. Dan anehnya, suara langkah kaki kami tak memantul. Tanah menyerapnya. Tidak ada gema. Tidak ada reaksi.
Kami melewati sebuah jam besar, sebuah menara jam reot setinggi 2 meter, berdiri di tengah bundaran tanah. Jam itu tidak bergerak, jarumnya menunjuk ke angka 7 dan 12, tapi tidak bergeming. Bahkan ketika aku mencoba menyentuhnya, jarum itu terasa dingin dan kaku, seperti batu. Ini penanda, kata Rano, matanya waspada. Jika jarum jam itu bergerak, artinya kau sudah melewati batas waktu yang diizinkan. Aku menelan ludah. Dan kalau sudah lewat batas, ia menatapku serius. Kau tidak bisa pulang. Seketika aku menyadari betapa bahayanya tempat ini. Pasar ini bukan sekadar tempat jual beli gaib. Ia hidup. Ia memilih siapa yang bisa datang, dan siapa yang boleh pergi. Dan waktu adalah bagian dari permainan itu. Kami melanjutkan perjalanan. Setiap langkah membawa kami ke lorong-lorong baru yang tampaknya tidak pernah kami lewati, meskipun bentuknya serupa. Aku mulai merasa seperti berputar dalam lingkaran. Bahkan beberapa kios terlihat sangat familiar, seperti pernah kami lihat sebelumnya, tapi barang-barangnya berbeda. Di satu meja, ada potongan kuku yang tadi tak ada. Di lain, sebuah foto tua, dan aku hampir jatuh saat melihat siapa yang ada di dalam foto itu. Itu foto diriku. Aku, berdiri di sebuah ladang padi, dengan mata kosong dan bibir menyunggingkan senyum lebar yang bukan milikku. Aku buru-buru menjauh, tubuhku gemetar. Rano, bisikku, aku lihat diriku sendiri, di salah satu lapak. Rano menghentikan langkah. Ia tidak kaget. Ia hanya berkata, mereka sedang menawar waktumu. Jangan biarkan mereka menemukan harga yang tepat. Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi satu hal jelas. Di pasar ini, yang diperjualbelikan bukan barang, tapi hal-hal yang tidak bisa ditakar, kenangan, waktu, identitas, bahkan jiwa. Kami akhirnya menemukan jalan kecil di sisi pasar, diapit 2 patung tanpa kepala. Tanpa berpikir, kami melangkah masuk. Lorong ini gelap, sempit, dan lembab. Dindingnya berupa papan-papan kayu lapuk, dan atapnya rendah. Suara gemeretak seperti kayu lapuk terdengar setiap kami melangkah. Dan di ujung lorong, ada pintu kecil dengan simbol aneh yang tergambar samar. Rano menatap pintu itu dengan mata berat. Kalau ini benar jalannya, kita akan sampai ke pusat pasar. Tapi di sana, semua hukum akan berubah. Waktu, ruang, dan pikiran, semuanya akan dicoba. Aku menatap pintu kayu itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Di balik pintu itu, mungkin ada jawaban, atau kehancuran. Tapi yang pasti, pintu itu menandai akhir dari fase menjelajah, dan awal dari negosiasi. Pintu kayu di hadapan kami tampak biasa, lusuh, sedikit retak, dengan simbol menyerupai akar menyebar di permukaannya. Tapi saat Rano menyentuh gagangnya, udara seketika berubah. Angin berhenti. Pasar yang tadinya penuh kabut sunyi kini benar-benar bisu. Bahkan detak jantungku terasa terdengar terlalu keras, seperti sedang diuji oleh sesuatu yang tak terlihat. Pintu terbuka sendiri, perlahan. Di baliknya, bukan ruangan gelap seperti yang kupikirkan, tapi cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti matahari terbenam yang membakar. Jangan bicara kecuali perlu, bisik Rano. Dan apapun yang ditawarkan, jangan langsung jawab. Kami melangkah masuk. Ruangan itu bundar, dindingnya seperti terbuat dari kulit kayu hitam, mengilat dan berdenyut perlahan. Di tengahnya, ada meja batu berbentuk lingkaran. Di atas meja, benda-benda beragam tersusun rapi, jam rusak, cincin perak, potongan rambut, segelas air bening, dan sebuah foto tua dari seorang perempuan yang tampak akrab, meski aku tak mengenalnya. Di sekeliling meja, sosok-sosok tinggi berdiri. Ada 5 dari mereka, tidak bergerak, tidak berbicara, dan semuanya memakai topeng. Topeng mereka berbeda-beda, wajah bayi, binatang, tengkorak, matahari, dan satu yang polos, tanpa wajah sama sekali. Rano menunduk dalam. Aku ikut. Suasana ruangan seperti kuil kuno, sakral dan menekan. Salah satu dari mereka, yang bertopeng tengkorak, melangkah ke depan. Suara yang keluar darinya tidak berbentuk kata, melainkan gema langsung ke dalam kepala. Tamu dari luar, bawa waktu, bawa rasa, apa yang kalian cari? Aku hampir menjawab, tapi Rano mencengkeram lenganku. Ia menatap sosok itu dan berkata pelan, kami hanya ingin kembali.
Pulang. Sosok bertopeng bayi bergerak. Suaranya seperti tawa anak kecil yang menggema dan menyayat. Kembali, tanpa meninggalkan apapun. Kemudian, dari balik meja, muncullah sebuah kursi batu untuk kami duduki. Rano duduk tanpa bicara. Aku mengikuti. Sosok bertopeng wajah polos berjalan ke sisi meja. Ia mengambil satu benda, segelas air bening. Ia menaruhnya tepat di depan kami. Tukar dengan satu kenangan. Satu saja, yang paling kau sayangi. Aku menatap gelas itu. Airnya tampak biasa, tapi entah bagaimana, aku tahu, air itu bisa membawa kami kembali. Tapi sebagai gantinya, sebuah kenangan akan lenyap. Selamanya. Aku tak mau, bisikku. Kenangan mana yang akan diambil? Topeng itu diam, tapi air di gelas bergolak sendiri. Lalu di permukaannya, muncul bayangan, gambar seorang perempuan. Ibuku. Saat aku masih kecil, ia memangku aku sambil menyanyikan lagu sebelum tidur. Gambarnya perlahan kabur, seperti larut dalam air. Aku panik. Kalau aku setuju, aku akan lupa ibu. Rano memejamkan mata. Pasar ini tidak mengambil sembarang. Ia ambil yang paling berharga, karena yang tak berharga, tidak layak ditukar. Tanganku gemetar. Aku ingin pulang. Tapi apakah harga itu layak? Sebelum aku mengambil keputusan, sosok bertopeng matahari maju. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan sesuatu, sebuah jam pasir kecil, tapi pasirnya mengalir ke atas, bukan ke bawah. Waktu kalian terbatas. Jika tak ada yang ditukar, maka kalian yang akan jadi barang. Aku hampir tak bisa bernapas. Di meja, bayangan ibu di gelas air perlahan menghilang. Airnya kembali bening. Tapi aku tahu, mereka menunggu, dan mereka tak akan memberi kesempatan dua kali. Lalu tiba-tiba Rano mengambil sesuatu dari sakunya. Sebuah gelang tali hitam. Ia meletakkannya di meja. Aku tukar ini. Untuk kami berdua. Para sosok itu bergerak serempat. Perlahan, topeng tanpa wajah mengambil gelang itu, menatapnya, atau pura-pura menatap, lalu meletakkannya di tempat air tadi. Air itu langsung menguap, dan ruangan bergetar pelan. Diterima, kau tak akan ingat siapa yang membuatkannya. Aku menoleh ke Rano, bingung. Apa itu? Ia tersenyum pahit. Gelang itu buatan adikku. Ia meninggal waktu kecil. Tapi aku lebih memilih kau bisa pulang. Aku tercekat, ingin membantah, tapi ruangan tiba-tiba memudar. Sosok-sosok bertopeng lenyap seperti asap. Dinding kayu berdenyut makin cepat, lalu retak, dan cahaya menyilaukan menelan segalanya. Dalam sekejap, kami terlempar ke gelap total. Hanya suara satu yang tersisa, jauh dan bergaung di kepala. Pasar selalu terbuka, tapi tidak semua bisa pulang dengan utuh. Saat cahaya menyilaukan itu menghilang, aku dan Rano mendapati diri kami berdiri di tengah jalan setapak yang basah oleh embun. Aroma tanah dan hutan kembali terasa. Suara jangkrik mengisi udara, disusul hembusan angin malam yang menusuk. Seolah-olah kami baru keluar dari mimpi panjang yang mengerikan. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, pasar itu tak ada. Tak ada jejak gerbang, lampion, atau pedagang. Hanya dinding pohon yang rapat, dan gelap yang tak bisa ditembus pandangan. Kita sudah keluar, gumamku, setengah tak percaya. Rano tak menjawab. Wajahnya terlihat kosong. Tatapannya lurus ke depan, tapi tak fokus. Kau, baik-baik saja? Tanyaku pelan. Ia hanya mengangguk. Tapi aku tahu, ada bagian dari dirinya yang tertinggal di dalam sana. Ingatan yang tak bisa diambil lagi. Sesuatu yang telah dipertukarkan demi aku bisa keluar bersama dia. Kami berjalan mengikuti jalan setapak itu. Arah barat, kemana matahari biasanya tenggelam, tapi langit tetap gelap, meski waktu seharusnya sudah lewat tengah malam. Anehnya, suara-suara hutan tidak seramai biasanya. Tak ada burung malam, tak ada suara binatang liar. Hanya jangkrik dan desah angin yang terdengar seperti bisikan. Lama-lama aku merasa aneh. Kami melewati pohon besar yang bentuknya sama seperti yang kami lewati sebelum masuk pasar tadi. Akar besar melingkar di bawahnya. Ada batu datar di sisi kiri. Bahkan patahan dahan di rantingnya identik. Rano, kataku sambil berhenti. Kita muter di tempat yang sama. Ia berhenti juga.
menatap pohon itu. Lama. Lalu ia mengangguk pelan. Pasar belum melepas kita sepenuhnya, katanya. Kadang, jalan pulang adalah bagian dari permainan mereka. Kami mencoba jalur lain, ke kiri, lalu ke kanan. Setiap kali kembali ke pohon yang sama. Sampai akhirnya, kami melihat sesuatu yang benar-benar membuatku ingin berteriak. Diriku sendiri. Ya, di balik semak belukar, berdiri sosok yang persis denganku. Sama persis. Baju yang sama. Luka lecet di kaki kanan. Bahkan ekspresi ketakutan yang sama. Aku mundur refleks. Tapi sosok itu tak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap kami. Wajahnya kosong, matanya gelap. Jangan lihat matanya, bisik Rano cepat. Itu pantulan. Kalau terlalu lama menatap, bisa tergantikan. Kami berbalik dan lari. Lari tanpa arah, tanpa tahu tujuan. Yang penting menjauh. Tapi jalan di depan kami berubah. Tanah retak. Pohon-pohon seolah bergeser sendiri, membuka celah aneh. Sebuah lubang hitam di antara dua akar besar. Dari dalamnya terdengar suara yang tidak asing. Ini jalan pulang, kalau kau berani bayar lebih. Suaranya seperti perpaduan tawa dan tangisan. Menjijikkan, mengerikan, dan jujur saja, menggoda. Rano menarikku menjauh. Bukan jalan itu. Jangan pernah ambil tawaran kedua. Kami kembali berlari. Sampai akhirnya, kami bertemu dengan sesuatu yang manusiawi. Obor. Ya, obor kecil menyala di kejauhan. Dan di bawahnya berdiri sosok yang sangat kami kenal, Pak Lamis. Ia berdiri di tepi jalan hutan. Wajahnya tampak cemas dan lelah. Saat ia melihat kami, ia seperti lega, lalu cepat-cepat menarik kami keluar dari balik semak dan membawa kami menjauh. Kalian gila, katanya gemetar. Aku sudah tunggu 2 hari. 2 hari kalian gak keluar-keluar dari hutan ini. 2 hari, tanyaku terperangah. Tapi, waktu di sana gak bergerak. Ya, kata Pak Lamis cepat, karena waktu kalian sudah bukan milik kalian lagi. Kami akhirnya sampai di warung kecil milik Pak Lamis. Malam itu, ia membakar kayu, menyuguhkan teh panas, dan menatap kami seperti melihat arwah gentayangan. Aku sudah bilang, pasar itu bukan buat manusia biasa, tapi kalian masih masuk juga. Aku mengangguk pelan. Dadaku terasa berat. Aku menatap Rano, yang duduk diam. Wajahnya datar, hampa. Dia kehilangan kenangan, kataku. Sesuatu yang penting. Pak Lamis menarik napas panjang. Itu harga yang paling sering diminta. Kenangan paling berharga. Karena kalau kita nggak ingat siapa kita akan lupa arah pulang. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang terlihat kembali. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dunia yang aku kenal, terasa berbeda. Mungkin, sebagian dari kami masih tertinggal di dalam sana. Sudah 2 minggu sejak kami kembali dari hutan Katingan. 2 minggu sejak keluar dari pasar yang tak seharusnya kami temui. Namun hidup kami tidak pernah benar-benar kembali ke semula. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, bangun pagi, sarapan, bekerja, dan tidur. Tapi di setiap jeda waktu, pikiranku kembali ke sana. Ke lorong-lorong lampion. Ke suara pedagang yang tidak bermulut. Ke tatapan makhluk bertopeng yang menghitung kenangan kami seperti koin. Yang paling terasa adalah, Rano berubah. Ia tidak bicara banyak lagi. Dulu, Rano adalah orang yang suka bercerita, banyak tertawa, dan selalu punya komentar aneh untuk hal-hal kecil. Tapi kini, ia lebih banyak diam. Bahkan ketika kami nongkrong berdua di warung, ia hanya menatap kosong, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Suatu malam, aku tak tahan. Aku tanya langsung, kau ingat siapa yang membuatkan gelang itu? Rano menatapku pelan. Wajahnya kosong. Lalu ia menggeleng. Aku hanya tahu, itu penting. Tapi aku tak tahu kenapa. Hatiku tercekat. Pasar itu telah mengambil bagian dari jiwanya, kenangan tentang adik perempuannya yang sudah tiada. Dan yang lebih menyakitkan, ia tak tahu kenapa kehilangan itu menyisakan rasa hampa. Ia merasa kosong, tapi tak tahu apa yang pernah mengisi kekosongan itu. Di hari-hari selanjutnya, gangguan lain mulai muncul. Aku sering terbangun di malam hari dengan bau dupa yang kuat di kamar, padahal aku tidak pernah membakar apapun. Beberapa kali, aku melihat bayangan lampion melayang di luar jendela,
padahal kami jauh dari hutan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya efek trauma. Tapi satu persatu kejanggalan muncul. Pernah, saat berjalan di trotoar kota, aku melihat seorang pria tua membuka lapak kecil di pinggir jalan. Di atas kain putih, ia menata barang-barang aneh, potongan rambut dalam botol, jam tangan yang berdetak mundur, dan segelas air bening yang terlihat sangat familiar. Aku terpaku. Pria itu menatapku, tersenyum samar, dan berkata, "Pasar tak pernah benar-benar tertutup." Saat aku berkedip, lapak itu hilang. Trotoar kosong. Tak ada siapa-siapa. Aku jadi sering bermimpi terjebak di lorong pasar itu lagi. Setiap mimpi berbeda, tapi selalu ada satu hal yang sama, jam yang tak bergerak. Dan di ujung mimpi, suara bisikan yang lembut tapi penuh ancaman. Kau sudah keluar, tapi kau tak pernah benar-benar lepas. Aku akhirnya bercerita pada Pak Lamis. Ia mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, pasar itu tidak suka diabaikan. Kalau dia sudah pernah menawar sesuatu darimu, maka jejakmu sudah tercatat di buku mereka. Apa yang harus kulakukan? Ia menatapku lama, lalu menjawab lirih, jangan beri mereka alasan untuk datang lagi. Aku tidak paham sepenuhnya maksudnya, tapi aku mulai lebih waspada. Menghindari tempat sunyi terlalu lama, menolak barang-barang aneh yang kutemui, dan yang terpenting, tidak pernah menatap langsung bayangan di cermin saat malam tiba. Yang paling menakutkan adalah, Rano mulai menggambar sesuatu di kertas-kertas kecil. Gambar-gambar aneh, gerbang dari akar pohon, wajah-wajah bertopeng, dan simbol-simbol yang pernah kulihat di dalam pasar. Ia tak ingat kenapa ia menggambarnya. Tapi ia menggambar seperti orang yang sedang kerasukan ingatan yang bukan miliknya. Dan aku sadar, mungkin kami tak benar-benar kembali. Mungkin bagian dari kami masih berada di tengah pasar itu. Dan mereka yang kita bawa pulang, hanya cangkangnya saja.